Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pendidikan sebagai sosial dan kebudayaan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan sosial dan budaya. Anggota kami beranggotakan 6 orang, terdiri Pujianti, Maulana Fitria, saya sendiri, Mutia Hazanah, Heru Sadah, dan Masyanda Mulia. Baik, lanjut ke materi yang pertama. Makna pendidikan. Pendidikan memiliki makna sebagai usaha untuk menumbuhkan rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selain itu, untuk pendidikan juga merupakan kebutuhan mustahil. Suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat karena tanpa pendidikan dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju sejahtera dan bahagia menurut pandangan hidup mereka. Tujuan dan fungsi pendidikan memiliki tujuan untuk membuat kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingat, sedangkan fungsi pendidikan adalah yang pertama memberikan arahan gambaran tentang nilai-nilai yang baik, benar, dan indah untuk kehidupan dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Marsyanda Mulia. Oke, terima kasih Teh Melvi. Selanjutnya yaitu unsur pendidikan. Suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila semua unsur pendidikan terpenuhi. Unsur-unsur pendidikan diantaranya yang pertama yaitu peserta didik, yang kedua pendidikan atau guru, yang ketiga tujuan dari pendidikan, dan yang terakhir yaitu kurikulum. Pendidikan sebagai sosialisasi budaya merupakan upaya untuk memberdayakan dan mensosialisasikan manusia sebagaimana yang kita kenal sebagai proses enkulturasi atau pembudayaan dan sosialisasi atas proses pembentukan kepribadian dari perilaku seorang anak yang menjadi anggota masyarakat, sehingga anak tersebut dapat diakui oleh pendidikan merupakan upaya masyarakat yang bersangkutan. Menanamkan sikap dan keterampilan pada anggota masyarakat agar mereka mampu memainkan peran sesuai dengan kedudukan dan peran sosial masing-masing dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi pola tersebut menjadi proses melestarikan suatu kebudayaan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Hazanah. Selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan dan pendidikan saling berpengaruh satu sama lain. Artinya adalah seseorang yang memiliki pendidikan disebut dengan orang yang memiliki budaya atau orang yang berbudaya. Karena dengan budaya proses pendidikan juga akan lebih mudah karena mempelajari budaya dapat menumbuhkan kesadaran etnik, keasusilaan, dan norma hukum. Jadi peserta didik akan lebih mudah menerima karena mereka mempunyai kesadaran untuk mengikuti proses pendidikan dengan turut tanpa dengan paksaan. Kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan gagasan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi masyarakat dalam bersikap. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat merupakan kekuasaan yang tidak tampak, yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia untuk menjadi pendukung kebudayaan itu dan bersikap maupun berperilaku sesuai dengan pengetahuan gagasan yang telah dimiliki masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Fitri. Selanjutnya itu sistem kebudayaan. Sebagai suatu sistem, kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja, tetapi melalui proses belajar yang berlangsung tanpa henti sejak dari manusia itu dilahirkan sampai dengan ajal menjemputnya. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem pendidikan formal seperti di sekolah ataupun lembaga pendidikan formal lainnya diperoleh melalui proses belajar dan berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naila Tusada.
Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosiokultur masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Sebaliknya, dimensi-dimensi sosial yang senantiasa mengalami dinamika perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor dominan yang telah membentuk eksistensi pendidikan manusia. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduk nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan hidupan sosial budaya. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Pujian. Jadi kesimpulannya adalah penguasaan teknologi informasi, penyediaan sumber daya manusia yang profesional, yang mampu berdaya guna dan juga terampil dalam lingkungan masyarakat, merupakan sebuah hal penting yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang individu yang mana saat ini sudah terjadinya globalisasi di era sekarang ini. Melihat hubungan antara pendidikan dan sosial kebudayaan, maka dari itu pendidikan berusaha menerapkan analisis ilmiah untuk memahami fenomena-fenomena pendidikan dalam hubungannya dengan perubahan sosial kebudayaan yang dimana pada langkah awalnya akan dibangun suatu proses penjelasan hakikat kebudayaan sebagai wahana tumbuh kembang eksistensi pendidikan terhadap anggota masyarakat khususnya dalam bidang kebudayaan. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.